Anda berada. Masih di bulan Syawal nih ya, umat muslim ini masih nih dok, masih dalam rangka Idul Fitri. Betul, Ya. dan masih beberapa melaksanakan puasa ya. Ya, termasuk saya hari ini. Oh, Ya, oke. FKC Family siang hari ini di tanggal 10 Mei kita juga memperingati Hari Lupus ya. Karena Hari Lupus Sedunia, makanya tema kita pada siang hari ini juga mengenai lupus ya. Jadi FKC Family mungkin udah pada tahu lah ya lupus itu gitu loh. Kayaknya sudah umum sih sebenarnya ya, sudah umum. Nah, tapi mungkin di antara Anda juga ada yang belum tahu gitu ya. Nah, apa sih lupus itu? Apalagi yang kita era tahun 90-an itu kan ada film Lupus. oh iya. Yang makan permen karet dok. Nah, bukan lupus yang itu ya, tetapi ini adalah lupus penyakit ya. Mungkin saya sedikit minta izin ya Dokter Tris untuk membacakan sedikit mengenai masalah lupus ini ya. Nanti kita akan tanya lebih jauh lah sama Dokter Tris ya. Lupus ini atau yang di bahasa kepanjangannya sebenarnya Systemic Lupus Erythematosus ya, erythematosus atau yang umumnya dikenal dengan lupus ya. Salah satu penyakit masuk dalam kategori autoimun yang katanya ini juga disebut dengan penyakit 1000 wajah. Saya punya datanya. Jadi menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, Pusdatin Kemenkes, jumlah penderita lupus di seluruh dunia itu 5 juta orang. Itu di seluruh dunia. Tetapi di Indonesia nggak ketahuan dok jumlahnya. Kenapa? Karena tadi itu yang 1000 wajah tadi itu gitu loh. Jadi apalagi di kita ini kan agak susah untuk mengumpulkan data ya, nggak seperti di luar gitu ya. Jadi di Indonesia itu nggak ketahuan jumlahnya. Tapi kalau kita lihat dari capaian angka 5 juta di seluruh dunia, rasa-rasanya sih Indonesia juga mungkin sekarang ini banyak. Cuman ya itu tadi nggak ketahuan karena dia disebut juga dengan 1000 wajah ya. Nah, kita akan tanya lebih detail sama Dr. Tris lupus itu sebenarnya apa, dan nanti kita lebih fokus lagi di tema kita mengenali lupus pada anak. Iya, Ya, seperti itu. Silakan Dr. Tris. Ya, selamat siang FKC Family dimanapun Anda berada, Mbak Reni, Pak Oni. Kita semua harus bersyukur karena sampai hari ini kita semua diberi kesehatan. Amin. Ya, Benar. ya, hari ini akan membahas penyakit yang kita sebut SLE, Systemic Lupus Erythematosus. Nah, itu adalah betul kata Mbak Reni, adalah suatu penyakit golongan kepada autoimun. Nah, apa sih lupus itu? Lupus SLE ini adalah suatu penyakit yang berhubungan dengan antibodi. Jadi sebenarnya manusia itu diciptakan Tuhan mempunyai antibodi yang tujuannya melindungi diri dari masuknya penyakit, sehingga antibodi itu bisa menangkal masuknya penyakit yang di dalam tubuh kita. Tapi pada beberapa orang yang autoimun, ya pada autoimun itu produksi antibodinya itu berlebihan. Harusnya berlebihan itu baik ya. Betul. Tapi pada autoimun itu berlebihannya sangat berlebihan sehingga dia menyerang tubuhnya sendiri. Balik. Ya, jadi sistem pertahanannya itu menyerang dirinya sendiri, makanya disebutnya autoimun. Autoimun. Iya. Nah, biasanya autoimun yang banyak itu adalah rheumatoid arthritis. Dan yang kedua adalah SLE ini. Nah, SLE ini sebenarnya ditemukannya pada orang dewasa. Cuman seperti judul hari ini, SLE juga bisa ditemukan pada anak-anak. Nah, biasanya anak-anak yang mengalami SLE itu biasanya mulai 9 tahunan. Oh gitu. Dan wanita lebih banyak dari pria. Untuk di anak-anak juga? Anak-anak, ini anak-anak yang saya katakan adalah anak-anak. Wanita lebih banyak pada pria, dewasa pun begitu. Dan biasanya anak-anak ini adalah pada saat mereka mulai menstruasi. Oh, I see. Jadi ada hubungannya dengan hormon. Ya, jadi SLE atau lupus ini bisa menyerang anak-anak. Jadi hati-hati buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak-anak. Jadi waspadailah karena SLE ini bisa berakibat fatal, bisa berakibat kematian. Ya, nah gejala-gejalanya itu sebenarnya banyak. Nah, sebenarnya Mbak Reni sudah memberikan tadi ada salisa.
salah. Itu adalah saluri. Kok ya Allah. Saluri adalah periksa lupus sendiri. Nah, seperti kita ketahui gejala lupus itu bermacam-macam. Yang paling yang dibilang 1000 wajah. Nah, itu itu yang 1000 wajah itu mungkin yang dimaksud banyaknya gejala ya. Banyaknya gejala dan mungkin mukanya itu dia memang khusus untuk lupus ini mempunyai butterfly appearance. Jadi ada kemerahan di wajah. Memang kemerahannya itu bermacam-macam. Nah, mungkin jadi karena gejalanya banyak, terus kena ke wajah, jadi dia maunya mungkin 1000 wajah mungkin. Betul. Nah, butterfly appearance itu sebenarnya beda dengan jerawat. Kadang-kadang orang-orang itu mengatakan, oh ini jerawatan, apalagi pada masa pubertas, pada wanita, anak-anak wanita. Nah, ternyata dia mengalami lupus. Nah, sebenarnya lupus itu gejalanya hampir bisa dideteksi ya. Yaitu yang pertama adalah si anak itu sering demam. Demamnya itu sebenarnya penyebabnya kadang-kadang tidak diketahui. Demamnya bisa demam yang biasa, bisa agak tinggi, bisa sampai 38, 39. Diobatin sembuh, kemudian demam lagi, diobatin sembuh, demam lagi, dan itu bisa berlangsung selama mingguan, bulanan. Nah, itu adalah gejala antara lain. Kemudian anaknya itu pucat. Pucat itu di wajah, di akral, jadi di jari-jari, jadi seperti anemi. Ya. Kemudian karena gejalanya itu pucat, anemi, itu akan biasanya berkaitan dengan letih, lesu, lemah. Seperti anak-anak gitu ya. Anak-anaknya itu bisa seperti anak yang loyo, tidak bersemangat, ya, tidak nafsu makan, biasanya tidurnya juga terganggu. Nah, ini ada hubungannya dengan sistem pertahanannya dia itu sendiri. Jadi dia terus terang gampang sakit. Pertumbuhannya tidak seperti anak-anak yang lain. Nah, untuk membedakannya yaitu adanya itu butterfly appearance ya. Kemudian tubuhnya sering berkeringat dingin. Tadi udah berapa tuh? Ada gambaran mungkin kalau yang seperti di gambar tadi. Nah, ini kalau pada dewasa ini kemerahan. Kemerahannya bisa sedikit, bisa banyak, tapi ya. biasanya simetris. Jadi set gitu ya. Kanan kiri Kanan ada, kiri. walaupun mungkin bentuknya nggak persis seperti ini, tapi ada kemerahan. Mungkin Dan di seperti kedua yang ini. sisi. Ini, Nah, pada ini. anak-anak ini, dan kadang-kadang itu pada beberapa ini sebenarnya timbulnya memang pada usia yang sudah hampir remaja, tapi ada anak-anak juga yang masih kecil. Banyak orang tua yang memperkirakan, oh itu kena air susu. Ya, benar. Mirip gambarannya seperti pipi yang anak kena air susu. Tapi biasanya anak susu kan itu masih kecil. Nah, ini sudah sampai dewasa itu, dan biasanya gambarannya seperti anak yang mempunyai penyakit kulit memang. Jadi si ibu tidak aware kalau ini ternyata ada SLE-nya. Kemudian adanya pegal-pegal. Jadi sendi-sendinya pegal seperti orang tua, ya kan? Kalau orang tua rematik artritis itu seperti itu. Pada lupus itu juga seperti itu. Anaknya juga kadang-kadang mual, muntah. Ya, pokoknya pertumbuhannya tidak sempurna, tidak baik, karena maksudnya sempurna itu tidak seperti anak-anak lain, karena yaitu nafsu makannya berkurang, tidurnya tidak terganggu, terus letih, lesu, pucat, jadi kayak anaknya nggak sehat ya. Kemudian sering mengalami sariawan, ya itu jadi banyak sekali. Terus kadang-kadang juga disertai dengan sesak nafas, nyeri dada, yang kadang-kadang bukan disertai dengan batuk, bukan juga asma. Jadi sesak nafas, nafas tidak lega, jadi anaknya mudah capai, yaitu karena letih lesu itu, dan ternyata dia SLE. Kemudian dia sensitif terhadap matahari, betul. Jadi kena matahari itu kayaknya dia langsung bisa jadi sakit, ya. Kemudian yang parah bisa mengalami kejang-kejang seperti ayan.
Kemudian pada pemeriksaan darah dia bisa didapatkan adanya anemi otomatis itu karena pucat. Kemudian leukositopenia, jadi leukositnya menurun, atau trombonya juga lebih rendah. Jadi seperti orang trombonya rendah seperti orang DBD. Tapi kalau ini dia biasanya berlangsung agak lama. Nah, saluri ini itu seperti periksa lupus sendiri. Bila ditemukan 4 atau lebih dari gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, Anda harus waspada. Apakah anak Anda atau remaja Anda atau bahkan Anda sendiri menderita lupus. Jadi periksakan ke dokter secepat mungkin, karena pada lupus itu masih bisa diobatin. Tapi kalau tidak diobatin, dia bisa berakibat fatal, mengarah ke kematian. Oke. Sebenarnya lupus ini menurun apa enggak sih? Iya, lupus ini bisa menurun, bisa herediter, bisa juga jadi tidak selalu, tapi termasuk penyakit yang bisa diturunkan. Gitu. Ya, tapi juga selain diturunkan, lupus ini juga bisa dari lingkungan. Misalnya ada seseorang yang memang dia sensitif terhadap atau paparan sinar mataharinya terlalu banyak dan dia tidak tahan, itu bisa terserang dari lupus itu. Pokoknya intinya imun di dalam tubuhnya itu berlebihan sehingga bisa menyerang dan dipicu oleh antara lain lagi itu dengan paparan sinar matahari. Sebenarnya seperti tadi di dunia itu 5 juta. Di Indonesia sebenarnya data pastinya tidak terdeteksi. Kenapa? Karena penyakit ini sebenarnya di luar negeri itu sangat umum untuk diperiksa. Common untuk diperiksa. Jadi bila ada ruam kemerahan, mereka sudah langsung sadar, wah jangan-jangan lupus. Kalau di Indonesia mungkin karena kita kulitnya juga berwarna, kemerahan itu kadang-kadang samar. Karena ini biasanya kelihatan pada kulit-kulit yang putih, ya. Jadi itu bisa kelihatan pada saat kemerahan. Tapi kalau kita sawo matang, kadang-kadang kemerahannya itu nggak kelihatan. Terus karena ini tidak awam, biasanya letih, lesu, lemah, anaknya nggak dikategorikan kepada lupus. Padahal lupus itu termasuk penyakit yang banyak. Termasuk juga di Indonesia lebih banyak kita kenalnya rheumatic arthritis. Itu juga termasuk kepada penyakit autoimun. Nah, gejalanya itu kalau rheumatic arthritis selain di sendi-sendi, perubahan dari morfologi sendi, ya. Jadi kalau pada orang tua makin lama makin begini ya, kaku, terus timbulnya tofi-tofi, tonjolan, ya, berubah deformitas dari tulangnya, itu adalah suatu rheumatic arthritis. Nah, imun lainnya yaitu SLE ini. Oke, by the way, penyakit lupus ini sebetulnya bisa sembuh atau enggak, Dok? Pada pemeriksaan awal dan diobati secara rutin itu bisa. Tapi biasanya yang datang itu kebanyakan itu sudah stadium lanjut, yang sebenarnya bukan stadium lanjut dalam arti terminal, tapi dia harus minum obatnya banyak, sehingga lama-lama jenuh. Nggak usah jauh-jauh, orang TBC itu sebenarnya minum obat itu 6 bulan. Betul. Dan biasanya 6 bulan itu dia sembuh. Kecuali pada beberapa kasus 6 bulan tidak sembuh, ditambah obatnya lagi jadi 9 bulan, kalau maksimalnya 1 tahun. Itu sebenarnya dalam kurun waktu yang relatif singkat. Nah, pada lupus ini harus minum obatnya benar-benar lama, sehingga penderita-penderita ini orang tuanya itu males, mungkin di samping obatnya juga nggak murah, suruh anaknya minum juga ibunya atau orang tuanya juga suka lalai, sehingga penyakitnya makin lama makin bertambah. Ya. Dan sebenarnya ini dipengaruhi dari sistem imun kita. Jadi kalau sejak awal imunnya baik, sebenarnya antibodi segala macam bisa seimbang. Sehingga kembali lagi prinsipnya bagaimana menanggulanginya, yaitu nomor 1 adalah pola hidup yang sehat. Ya, terus faktor-faktor yang bisa menyebabkan, misalnya seseorang anak ya cenderung untuk menjadikan lupus, biasanya yang tadi saya sebutkan beberapa itu karena paparan matahari. Oh ya, yang saya lupa katakan adalah paparan rokok. Pada anak-anak yang sensitif dengan paparan rokok, artinya itu ada radikal bebas, termasuk matahari, itu dia tidak bisa menerima.
Jadi itu hati-hati. Jadi dengan radikal bebas yang terlalu berlebihan, terus di pusat-pusat kimia, itu juga bisa menjadikan lupus ini. Jadi misalnya orang tuanya kerja, ibunya sedang hamil, terus kerjanya di pabrik kimia yang terhirup kimia pada saat anaknya lahir, itu bisa menderita lupus. Makanya mungkin di depan juga sudah ada suplemen, karena bagaimanapun juga suplemen itu diperlukan untuk meningkatkan imun kita dari makanan keseharian kita. Memang anak-anak tidak bisa minum suplemen seperti orang dewasa. Suplemen-suplemen yang boleh dikonsumsi anak-anak itu terbatas. Makanya orang tua harus pinter-pinter memilih makanan yang sehat untuk anaknya. Kemudian pada beberapa zat yang tidak bisa dipenuhi, yaitu ditambahkan vitamin. Oke, Dokter Tris, ada nggak faktor pemicu seseorang, kita bicara global ya, tidak ke anak-anak saja tetapi orang dewasa, faktor pemicu yang bisa menyebabkan seseorang itu menderita lupus Ya, gitu, ada nggak? pemicunya yaitu antara lain satu, herediter menurun, oke. Nomor dua, sering terpapar radikal bebas, antara lain itu dari asap rokok, ya, jadi perokok pasif, kemudian tinggal di lingkungan yang ada polusi dari zat kimia. Ya, kemudian paparan sinar matahari yang terlalu berlebihan, dan otomatis daya tahan tubuh si anak itu tidak baik. Itu biasanya yang memicu terjadinya, memicu seseorang itu untuk lebih dia cenderung kena penyakit lupus. Lupus ini. Oke. Saya juga nggak heran kalau belum banyak pertanyaan tentang lupus, karena ini merupakan suatu penyakit yang memang sebenarnya ada, tapi di Indonesia masih belum banyak yang tahu. Iya, betul. Dan terkait tadi si dok, sebenarnya yang disebut dengan seribu wajah itu tuh karena memang ya gejalanya tuh banyak banget, dan gejalanya itu artinya misalnya kayak tadi dokter T sampaikan, panas gitu ya, demam. Orang atau anak kena kena DBD juga panas, demam seperti itu. Kemudian tadi ada dokter Tis bilang juga mual, muntah. Orang yang punya atau anak yang kena tipes juga pencernaannya jadi masih variasi yang gejala itu bisa dialamin dari penderita penyakit lainnya. Betul. Nah, terkait dengan obat ya, tadi kan dokter Tis juga menyampaikan ini harus konsumsi obat. Kalau misalnya ada pasien lupus gitu, taruhlah pasien anak-anak datang ke rumah sakit, biasanya tuh obatnya obat apa sih dok? Biasanya akan diperiksa dulu, periksa lab ya, apakah dia mengalami tadi leukositopenia, trombositopenia, anemia. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, biasanya toraks, apakah organ-organnya membesar, karena lupus ini tadi saya lupa sampaikan juga, lupus ini selain appearance-nya kelihatan, gejala letih lesu lemah, dia juga menyerang organ. Jadi organ yang terkena itu dari otak sampai ke ginjal itu semua bisa. Jadi bisa ada pembesaran ginjal, ada pembesaran jantung, ada levernya juga bengkak dan sebagainya, limpa. Dan pada anak atau orang dewasa yang mengalami gejala seperti ini dan disertai dengan organ-organ yang abnormal, itu akan dikategorikan kepada lupus. Nah, pengobatannya itu biasanya macam-macam. Pengobatannya itu tergantung itu tadi yang Mbak bilang seribu wajah, gejalanya macam-macam. Biasanya akan diobatin sesuai. Tapi biasanya akan diberikan golongan kortikosteroid. Karena kortikosteroid itu nanti akan diberikan kortikosteroid yang tinggi, kemudian ditapering. Tapering. Nah, pada orang-orang dengan kortikosteroid itu juga harus diwaspadai, karena efek samping dari kortikosteroid juga banyak. Betul. Nah, cuman diambil faktor positifnya dari kortikosteroid. Jadi ya itulah, berobat ke dokter secara rutin itu tujuannya adalah ada obat-obatan yang harus ditingkatkan, harus diturunkan. Ya, itu berdasarkan pemeriksaan hasil dari misalnya setelah diterapi 1 bulan kemudian apa yang membaik, apa yang tidak baik. Nah, itu bisa ditingkatkan. Terus biasanya dikasih vitamin-vitamin untuk meningkatkan
aneminya ya, terus supaya dia badannya lebih fit, terus makanan juga harus dijaga. Jadi banyak makanan yang mengandung zat besi, kemudian protein ya, itu harus diperhatikan. Jadi makanan jangan sembarangan, tapi harus gizinya itu terpenuhi. Ya. Oke. Kalau tadi Dokter Tris bilang ini juga terkait dengan organ gitu ya. Jadi apakah si lupus ini bisa komplikasi, Iya, menyebabkan terjadinya komplikasi betul. penyakit gitu? Biasanya meninggal karena komplikasi. Oh, I see. Jadi tidak disangka-sangka, Betul, betul, misalnya anak kecil tiba-tiba ginjalnya jelek, Iya. kan kayaknya artinya sakit ginjal, padahal itu akibat dari lupusnya itu. Jadi sekali lagi dia bisa menyerang dari otak sampai ke seluruh tubuh, otak, paru, jantung, ginjal, hati, limfa, ya itu semua bisa, organ-organ penting di dalam tubuh itu bisa dirusak atau fungsinya berubah karena dari lupus ini. Ya. Tapi tetap bisa diobatin ya, Dok? Tetap ya? bisa diobatin. Tapi artinya dia sampai sembuh banget nggak sih, Dok, si lupus ini? Sebenarnya kalau gejalanya sudah hilang, terus misalnya anemia hilang, bisa sembuh, Mbak. Cuman memang nanti akhirnya karena dia mempunyai autoimun, dalam beberapa ke depan dia harus kontrol karena autoimun sebenarnya bisa ditanggulangi. Bisa ditanggulangi. Ya, tidak hanya lupus tapi rematik artritis itu juga bisa. Ya, ada penyakit-penyakit lain itu juga pada pengobatan yang benar dan dibawa yang tidak terlambat itu bisa. Sebenarnya Beda bisa, dengan ya. mungkin penyakit yang masih menyeramkan, misalnya seperti CA, ya itu masih tanda tanya. Tanda tanya ya. Oke, baik. Kita masuk ke produknya ya. Nah, FKC Family kenapa produknya cuma 2? Ya karena memang bahasan kita hari ini adalah mengenai lupus pada anak ya. Kalau misalnya lupusnya menyerang orang dewasa, ya produknya pasti akan jauh lebih banyak ya. Calcimectin dan ini adalah Kids suplemen multivitamin yang baru, ya. Yang baru, betul. Ini adalah Kids multivitamin, tapi FKC Family rasanya udah juga jago ya. Udah jago, udah familiar karena ini juga lagi ada promonya, Dokter Tris. Okay. Jadi dan ini kelihatannya produknya juga sudah hampir habis ya, malah inden lagi. Ya, karena saya tahu FKC Family dari dulu selalu mana yang buat anak-anak, mana yang buat anak-anak, mana yang buat anak-anak. Ya, saya tahu tidak gampang untuk memproduksi suatu produk ya, karena harus ada yang mengalami penelitian, izinnya, dan benar-benar itu tidak berefek bahaya dan sebagainya. Ya, akhirnya keluarlah si Kids multivitamin ini ya, jawaban dari penantian Anda selama bertahun-tahun ya, makanya ini langsung ludes. ya ini sebenarnya cocok. Kenapa? Karena dengan SLE atau autoimun yang lain, daya tahan seseorang itu rendah. Karena antibodi yang harusnya melindungi itu tidak bisa melindungi, sehingga dia harus dapat perlindungan dari luar, yaitu antara lain ya pola hidup yang sehat, terutama makanan yang bergizi, dan ditambah dengan suplemen-suplemen yang menunjang supaya imunnya itu tinggi. Yaitu dengan, kalau anak-anak ini dengan multivitamin yang anak-anak sudah keluar, dengan calcimectin juga boleh dikonsumsi sejak bayi dan juga ibu yang mengandung. Ini bisa menambahkan imunitas dari seorang anak tersebut. Dokter, terus di situ ada probiotiknya. Ya. Bukan probiotik, prebiotik. Karena ada FOS ya. Nah, FOS ini adalah prebiotik ya. Jadi beda sama probiotik. Ya, kalau prebiotik itu adalah makanan. Jadi prebiotik itu adalah makanan untuk probiotik ya. Nah, di dalam Kids multivitamin ini ada, jadi ada FOS-nya, fructooligosaccharides. Kemudian ada lisin. Nah, lisin itu adalah bagian dari asam amino. Nah, kita tahu asam amino itu kan bagian dari protein. Betul. Ya, Dok. Ada banyak asam amino, ada sekitar 20 asam amino. Nah, salah satunya adalah lisin. Nah, lisin ditambahkan ke dalam Kids multivitamin ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah lebih ke arah untuk membantu pencernaan, membantu nafsu makannya si anak, seperti itu. Kemudian ada apa lagi di dalamnya? Itu yang paling utama adalah, karena ini juga nyantol di sini ya, Kids multi. Nah, ini ya, nggak kelihatan sih kecil karena botolnya kecil. Ini Colostrum. terus kolostrum
ya. Nanti lebih jauh kita akan tanya mengenai kolostrum. Kemudian dia ada enzimnya di Genzim ya, di mana tadi Dr. Tris juga sampaikan ya si lupus ini juga kan salah satunya tadi masa terganggu juga ya pencernaannya ya, bisa Dok, ya, muntah-muntah, ya, ya. mual gitu ya. Nah di sana di Kids Multivitamin itu ada di Genzimnya ya. Jadi produk ini memang luar biasa. Jadi Bapak Ibu FGC Family ya, jangan sampai anaknya tidak dikasih Kids Multivitamin ya. Ya, Kids Multivitamin plus kolostrum. Nah, mungkin kita akan tanya sedikit ke Dr. Tris ya, kolostrum itu apa sih, Dok? Iya. Kolostrum itu adalah sebenarnya air susu ibu yang pertama. Ya, itu kalau orang yang nggak tahu malah dipikirnya air susu yang pertama itu kerak atau yang harus dibuang. Padahal itu biasanya itu hanya keluar ya pada saat pertama itu warnanya kekuningan. Dia mengandung imun yang tinggi buat imunoglobulin ya. Imunoglobulin, jadi mengandung zat-zat untuk imun kita itu yang tinggi untuk bayi tersebut. Jadi buat ibu-ibu muda yang mungkin belum tahu, nanti air susu ASI-nya yang pertama jangan dibuang. Iya, malah dibersihin dong, pakai betul. kapas. Itu warnanya kolostrum itu adalah kekuningan. Nah, sekarang dengan teknologi kolostrum itu bisa diolah sehingga bisa dikonsumsi oleh bukan saja bayi yang menerima ASI pertama dari ibunya, tapi banyak produk-produk sekarang yang mengandung kolostrum. Jadi kolostrum itu adalah sesuatu yang termasuk juga kolostrum pada sapi. Benar, ya. benar. Nah, sapi pun diambil kolostrumnya, itu juga diproduksi, diperbanyak, kemudian dimasuk-masukkan kepada produk-produk antara lain ya. Ini. Nah, jadi keunggulan dari multivitnya FKC dibanding multivit anak-anak pada umumnya, dari FKC ini mengandung kolostrum. Ya. Oke, FKC, salam sehat dari kami. Sampai jumpa di bulan depan. Salam FKC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.